Mengampu mata kuliah penelitian operasi lanjut. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu proyek yang Bukartika Tiga berikan, yaitu multiple criteria decision making, yaitu di metal dan juga Promti. Di sini kami beranggotakan 5 anggota, yaitu saya sendiri dengan NIM akhir 04, Girela dengan NIM akhir 038, Arya dengan NIM akhir 068, Misal dengan NIM akhir 092, dan juga Ibrahim dengan NIM akhir 074. Next. Baik, di sini saya menjelaskan tentang MCDM atau yang bisa disebut multiple criteria decision making, yaitu digunakan untuk mengambil keputusan dari suatu masalah. Jadi pengambilan keputusan jarang bergantung hanya pada satu kriteria, tetapi dapat melibatkan banyak kriteria yang sering berkali bersifat bertentangan. Dengan demikian, MCDM hadir sebagai metode untuk membantu memilih alternatif terbaik ketika faktor harus dipertimbangkan secara bersamaan. Next. Baik untuk karakteristik dan proses umum CDM, yaitu yang pertama melibatkan lebih dari satu kriteria dan seringkali bertentangan. Lalu membutuhkan pembobotan untuk setiap kriteria, memberikan trade-off analisis. Lalu untuk proses umumnya, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua menentukan alternatif dan kriteria evaluasi, yang ketiga memberikan bobot, yang keempat mengaplikasikan metode, misalnya Dematel atau Promti. Dan yang terakhir yaitu menjadikan hasil ranking prioritas atau diagram sebab akibat. Next. Selanjutnya ada tujuan, di mana yang pertama itu memahami konsep dasar multiple criteria decision making atau MCDM, serta peranan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah menjelaskan metode Dematel untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara kriteria dan menentukan faktor yang paling berpengaruh. Yang ketiga, menjelaskan metode Promti untuk meranking alternatif berdasarkan preferensi dan kriteria yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah mengaitkan penerapan metode dengan contoh kasus nyata, sehingga hasil keputusan lebih objektif dan aplikatif. Secara singkat, di metal atau decision making trial and evaluation laboratory adalah teknik yang digunakan untuk menganalisa hubungan sebab akibat di antara sekumpulan faktor yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Metode ini berguna untuk mengidentifikasi, membangun, dan menganalisis keterkaitan antara kriteria maupun subkriteria dalam suatu sistem yang kompleks. Tujuan utamanya adalah memfragmentasikan fenomena antagonis di bidang sosial sehingga lebih mudah dipahami serta mendukung integrasi dalam proses pengambilan keputusan. Penyelesaian masalah dengan dematel, analisis dapat bentuk grafis sehingga hubungan antara faktor bisa terlihat lebih jelas. Dengan visualisasi ini, peneliti mampu mengambil keputusan dapat lebih mudah menentukan faktor kunci, merencanakan solusi yang tepat untuk sistem yang sedang ditangani. Next. Berikut merupakan step-step dalam penggunaan Dematel. Yang pertama yaitu mengidentifikasi faktor pengambilan keputusan, kedua menilai saling ketergantungan faktor, ketiga membangun peta sebab akibat, keempat identifikasi faktor kunci, kelima adalah mengoptimalkan sistem. Dan prosedur analisis kuantitatif atau matematis dapat dilihat pada di layar. Next. Berikut merupakan flowchart prosedur analisis kualitatif dan juga matematif yang telah saya sebutkan di awal tadi. Next. Baik, berikut merupakan kelebihan dan kekurangan dari metode Dematel. Kelebihan yang pertama, dapat menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas antar faktor dalam sistem yang kompleks, nggak hanya satu arah. Yang kedua, menampilkan interdependensi dan bobot pengaruh langsung dan tidak langsung antar faktor. Apa itu interdependensi? Ini tuh merupakan satu faktor tidak berdiri sendiri, melainkan bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor lain. Yang ketiga, biasanya menghasilkan diagram jaringan pengaruh atau yang biasa disebut impact diagram yang membantu visualisasi struktur penyebab dan efek. Namun, ada kelemahannya. Yang pertama, bergantung sangat kuat pada pendapat ahli sehingga subjektivitasnya cukup tinggi. Yang kedua, jumlah ahli yang terbatas bisa mempengaruhi reliabilitas dari hasil perhitungan metode ini. Yang terakhir, keterbatasan dalam membuat struktur hierarki terhadap faktor-faktornya karena metode ini biasanya menghasilkan jaringan tetapi tidak hierarki secara eksplisit. Next. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal Dematel, di mana di sini saya mengambil 4 kriteria, yaitu price, storage, kamera, dan prosesor. Dengan nilai-nilai di bawah ada 0, 1, 2, 3, dan 4. Di sini pada tabel kanan bisa dilihat bahwa nilai-nilai dari price untuk storage, price untuk kamera, bisa dilihat seperti dengan tertera, di mana nilai ini juga bisa diambil dari beberapa pendapat expertise, tentunya dengan di rata-rata. Ini adalah contoh soal yang akan kita gunakan. Lalu setelah itu yang pertama adalah kita menghitung direct relation matrix, di mana pada masing-masing baris dihitung jumlahnya dan kita cari nilai maksimalnya. Setelah kita menemukan nilai maksimalnya, maka kita akan bagi ke semua nilai yang ada pada tabel tersebut. Lalu hasilnya adalah seperti ini. Step kedua adalah kita menghitung total relation matrix, di mana rumusnya adalah matriks D dikali matriks inverse dari I min D, sorry. Ini adalah matriks identitas
dari matriks 4 kali 4, lalu ini adalah perhitungan dari matriks I dikurangi matriks D, di mana D adalah nilai sebelumnya tadi. Lalu kita menghitung nilai inverse dari hasil pengurangan dari I min D, sehingga hasilnya seperti ini, dan kita kalikan dengan D yang sudah sebelumnya kita temukan, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya adalah kita membuat causal diagram, di mana yang pertama kita menghitung nilai D yang merupakan nilai total dari baris, lalu R nilai total dari kolom. Setelah itu kita buat tabel D min R dan juga D plus R, di mana D plus R menggambarkan kekuatan hubungan antara kriteria, di mana semakin besar nilainya, maka dia akan semakin berpengaruh pada seluruh kriteria, di mana bisa dilihat bahwa price memiliki nilai paling besar sehingga dia paling berpengaruh dengan kriteria lain. Lalu ada D min R, di mana jika dia minus, maka dia menandakan bahwa dia adalah efek, yaitu hal yang dipengaruhi. Sedangkan jika nilainya plus, maka dia adalah cause, yaitu hal yang mempengaruhi dari efek itu sendiri. Berikut adalah tabel persebaran dari masing-masing kriteria yang telah kita tentukan tadi. Lalu yang terakhir adalah kita menentukan threshold value atau rata-rata dari nilai seluruh T, di mana setelah dihitung mendapatkan hasil sebesar 0,79 sekian. Setelah itu, nilai yang lebih besar dari 0,79 itu akan kita tandai dan kita buat diagramnya. Jadi bisa dilihat bahwa price itu dipengaruhi oleh storage, prosesor, dan kamera sesuai dengan tabel yang sudah tertera. Di terus ada kamera yang dipengaruhi oleh storage dan juga prosesor, dan prosesor dipengaruhi oleh storage. Baik, untuk selanjutnya adalah penjelasan tentang prompti. Jadi, prompti itu merupakan singkatan dari Preference Ranking Organization Method of Enrichment of Evaluation, sebuah metode penentuan urutan atau prioritas dalam analisis multi kriteria yang menekankan kesederhanaan, kejelasan, dan kestabilan. Inti dari metode ini adalah penggunaan nilai dalam hubungan outranking, di mana data dapat dimasukkan langsung dalam bentuk tabel multi kriteria sederhana. Prompti memungkinkan pengambilan keputusan untuk menentukan skala ukurannya sendiri tanpa batasan, mengindikasikan prioritas, serta mengatur preferensi setiap kriteria. Prosesnya meliputi pengumpulan struktur preferensi, menentukan relasi dominan, hingga menghasilkan peringkat keputusan. Dengan kemampuannya menangani banyak perbandingan, metode ini dapat digunakan sebagai berbagai bidang seperti pemasaran, sumber daya manusia, pemilihan lokasi, hingga pengolahan alternatif di bidang lainnya. Next. Berikut merupakan 6 kriteria dari prompti. Yang pertama yaitu kriteria preferensi umum, kedua preferensi kuasi, ketiga preferensi linear, keempat preferensi level, kelima adalah preferensi linear dan area yang tidak berbeda, dan yang terakhir adalah Gaussian. Untuk step-stepnya setelah silahkan di awal tadi. Next. Baik, berikut merupakan kelebihan dan kekurangan metode prompti. Kelebihannya yang pertama, metode ini tuh mudah dipahami dan user friendly karena sehingga dia cocok untuk mengambil keputusan non teknis. Yang kedua, dia fleksibel dalam fungsi preferensi sehingga cocok untuk berbagai jenis data. Yang ketiga, metode ini memiliki banyak varian atau hybrid, contohnya prompti plus AHP atau prompti plus entropy sehingga menunjukkan adaptabilitas dari metode ini. Namun, di balik kelebihannya ada juga kekurangannya. Yang pertama, penentuan bobot kriteria masih sering subjektif. Namun nggak ada juga standar yang universal, sehingga bobot yang berbeda dapat mengarahkan pada ranking yang berbeda. Yang kedua, Promethi menyediakan fleksibilitas besar, tetapi sedikit pedoman normatif tentang bagaimana memilih parameter yang paling sesuai. Yang terakhir, saat banyak alternatif dan kriteria, komputasi meningkat, dan interpretasi diagram gaya atau net flows menjadi sulit karena banyak hubungan silang. Next. Oke, nah selanjutnya kita masuk pada contoh penerapan prompti. Jadi pada kali ini kami mengambil studi case yaitu penerapan metode prompti dalam pemilihan handphone terbaik. Jadi step pertama tentu kita menentukan kriteria. Kriteria apa saja yang menjadi kriteria penilaian. Yang pertama tentu kita mengambil kriteria harga yang disimbolkan sebagai K1, kriteria storage, K2, kamera, K3, prosesor, K4. Lalu kita juga menentukan alternatif calon. Calon-calon mana yang sekiranya menjadi handphone-handphone terbaik yang dibandingkan dengan kriteria-kriteria yang telah kita tentukan. Next. Nah, untuk pertama, kita tentu harus menentukan bobot penilaian, mulai dari 1 untuk sangat kurang sampai 5 untuk sangat baik. Nah, selanjutnya yaitu kita mengambil data penilaian. Kita bandingkan produk A atau alternatif A itu apakah di bagian kriteria K1 sudah cukup atau sangat kurang atau sangat baik, sehingga bisa didapatkan nilai-nilainya. Nanti yang nilai-nilai ini yang akan kita olah. Next.
Nah, selanjutnya, untuk step keempat, kita menentukan nilai preferensi kriteria. Untuk nilai preferensi kriteria, kita menentukan nilai preferensi setiap alternatifnya satu-satu, yaitu kita membandingkan nilai A dengan B, A dengan C, A dengan D. Dengan cara kita menentukan nilai D-nya, yaitu kalau kita membandingkan A dengan B, maka kita mengurangkan nilai K1 di A dikurangkan dengan nilai K1 di B. Hasilnya didapatkan 1. Begitu juga sampai K2, K3, K4. Nah, lalu untuk nilai HD, ini hanya ada dua nilai, yaitu 0 sama 1. Kalau nilai D-nya itu di bawah sama dengan 0, maka nilai HD-nya akan sama dengan 0. Tapi jika nilai D-nya di atas 0, maka nilai HD-nya akan sama dengan 1. Begitu seterusnya sampai setiap alternatif sudah kita cari nilai preferensi kriterianya. Next. Ini untuk kriteria Samsung-nya. Next. Ini untuk Asus. Next. Ini untuk Google Pixel. Oke, untuk step 5 yaitu kita menentukan perhitungan indeks preferensi multi kriteria. Nah, nilai HD tadi yang 1010 itu nanti akan kita hitung menjadi indeks di sini. Jadi kita akan menentukan nilai AB, yaitu kita membandingkan nilai AB itu dengan rumus 1/4. 4 ini dari mana? 4 ini dari nilai kriteria dan nilai alternatif yang kita pakai. Sekarang kita memakai 4, maka kita memakai 1/4. Dikalikan jumlah nilai HD. Nilai HD-nya dalam contoh ini, ketika kita mengambil indeks A, B, maka kita akan menjumlahkan nilai HD yang tadi sudah kita cari pada A dikurangi B. Sehingga dapatnya 0,5. Begitu seterusnya sampai semua nilai terpenuhi. Next. Untuk step 6, kita menghitung living flow dengan rumus 1/n-1. Karena kita memakai n yang 4, berarti 1/4-1 dikali jumlah nilai HDI tadi, jumlah nilai di step 5 tadi yang sebaris atau yang secara vertikal, yang secara horizontal, maaf. Nah, itu tadi kita jumlahkan semua sampai nilai A, B, C, D-nya terpenuhi. Lanjut. Setelahnya kita menghitung nilai entering flow. Kalau tadi secara horizontal, maka entering flow ini secara vertikal. Rumusnya juga sama, tapi yang dijumlahkan secara vertikal. Lanjut. Setelah kita mendapatkan nilai living flow dan entering flow, maka kita bisa menghitung nilai net flow. Nilai net flow ini bisa diambil dari nilai living flow dikurangi nilai entering flow. Nah, nilai net flow ini yang akan menjadi dasar perankingan kita nanti. Next. Setelah kita mengambil nilai net flow, maka kita bisa mengambil perankingan. Perankingannya dari mana? Dari nilai net flow yang tertinggi. Pada studi case kali ini, kita mendapatkan nilai Samsung Z Flip itu nilai net flow-nya itu paling tinggi, sehingga dia menjadi ranking 1. Disusul iPhone, disusul Google Pixel, dan Asus ROG. Next. Jadi kesimpulannya, karena nilai terbesarnya adalah B, sehingga Samsung Z Flip adalah alternatif yang dipilih sebagai alternatif handphone terbaik yang dibandingkan dari 4 kriteria tersebut. Sementara iPhone 17 di posisi kedua, Google Pixel di posisi Baik, berikut merupakan perbandingan dari Dematel dan juga Prometi. Yang pertama, dari analisis Dematel ini mengidentifikasi hubungan sebab akibat atau kausalitas. Kalau Prometi meranking alternatif yang terbaik. Untuk aspek tujuan Dematel ini tuh untuk menganalisis suatu faktor terhadap faktor lainnya dengan output berupa diagram sebab akibat. Kalau Prometi itu menganalisis alternatif terhadap kriteria dan outputnya berupa ranking. Dan yang terakhir untuk kelebihan dan kelemahannya juga memiliki perbedaan. Mungkin ini bagian singkat dari kelebihan dan kelemahan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kalau Dematel mampu memetakan interdependensi kompleks dan untuk kekurangannya itu dia subjektif dan tidak bisa melakukan ranking. Kalau Prometi dia itu keuntungannya user friendly, fleksibel dan juga visual, tapi kekurangannya parameter sensitif, dia juga rank reversal. Apa itu rank reversal? Ini kondisi ketika ranking alternatif berubah secara tidak konsisten karena menambah atau menghapus alternatif lain atau sebagainya. Dan juga ini termasuk subjektivitas berbobot. Next. Berikut merupakan kesimpulan dari Promti dan juga Dematel. Dapat Ibu baca sendiri pada layar. Next. Dan ini adalah beberapa daftar pusaka yang kami gunakan untuk menyusun proyek kali ini, Ibu. Next. Mungkin sekian dari kami, dari kelompok 3. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.